Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy Friday. Hi student, I hope so. Be healthy, be fun, and always be the best ya. Oke, hari ini pembelajaran tentang gangguan sistem pencernaan pada manusia. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Alhamdulillah. Mari kita mulai pembelajaran hari ini ya. Sistem pencernaan merupakan bagian penting yang perlu dipelihara agar nutrisi dapat berfungsi maksimal. Hal ini karena tubuh kita memperoleh nutrisi melalui sistem pencernaan. Jika sistem pencernaan kita baik, maka penyerapan nutrisi akan maksimal sehingga tubuh menjadi lebih sehat dan kuat. Jadi intinya, apabila tubuh kita itu sehat, tidak ada penyakit, maka makanan yang kita serap itu nutrisinya dapat berfungsi dengan maksimal. Ada beberapa penyebab gangguan sistem pencernaan pada manusia ya. Terkadang kita merasakan sakit. Sebenarnya kenapa ya bisa sakit? Yang pertama itu karena pola makan tidak teratur, kemudian sering terlambat makan, kurang mengkonsumsi makanan berserat seperti buah dan sayur, kemudian terlalu cepat menelan makanan, jadi pengunyahannya kurang ya. Ada juga stres atau banyak pikiran dan lain sebagainya. Dan mengkonsumsi makanan yang tidak higienis. Tidak higienis itu maksudnya makanan yang sudah misalnya dihinggapi lalat, seperti itu kan jadi kotor ya, tidak higienis. Kemudian kebiasaan buruk yang selalu menunda buang air besar itu juga dapat menyebabkan gangguan pada sistem pencernaan. Dan yang terakhir itu terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung gula. Sebenarnya ada beberapa penyebab yang lain juga ya, bisa ditambahkan nanti. Nah, kita bahas satu persatu ya, gangguan sistem pencernaan itu apa saja. Nah, yang pertama itu adalah MAH. MAH merupakan gangguan pada sistem pencernaan yang disebabkan karena peradangan pada lambung. Hampir 40,8% masyarakat Indonesia menderita MAH ya. Apa sih yang menyebabkan sakit MAH? Ada yang tahu? Yang pertama yaitu meningkatnya kadar asam yang dipicu karena pikiran tegang atau pola makan yang tidak teratur. Nih, yang ini penyebabnya ya. Yang kedua itu karena adanya luka pada lambung yang tidak segera diobati. Ini penyebabnya. Dan berakibat infeksi bakteri yaitu Helicobacter pylori. Gejalanya yaitu berupa nyeri perut bagian atas, mual, muntah, dan kembung. Bagaimana ya cara penyembuhannya? Cara penyembuhan MAH tergantung pada penyebabnya ya. Bisa juga dengan cara membatasi konsumsi makanan pedas, berlemak, mengurangi kita minum kafein kopi ya maksudnya, hindari obat-obatan yang menyebabkan nyeri lambung, serta apabila MAH-nya itu bisa sakitnya semakin sakit atau parah, bisa mengkonsumsi antibiotik dan antasida untuk membantu. Yang kedua yaitu diare. Diare merupakan penyakit saluran pencernaan yang disebabkan oleh infeksi bakteri, parasit, maupun virus sehingga mengakibatkan iritasi pada selaput dinding usus besar ya atau kolon. Penyebabnya yaitu adanya virus ataupun bakteri pada usus besar. Dan juga ada juga yang karena alergi makanan ya. Gejalanya perut kembung atau kram, tinja encer atau feses encer, rasa mulas atau terkadang mual dan muntah. Bagaimana cara penyembuhannya? Nah, diare akan sembuh dengan sendirinya dalam beberapa hari. Hal yang perlu dilakukan adalah dengan beristirahat yang cukup dan banyak minum supaya tidak mengalami dehidrasi.
alergi terhadap makanan tertentu, sebagai contohnya yaitu alergi terhadap protein susu atau laktose intoleran. Jadi dia dapat menyebabkan diare apabila minum susu, misalnya susu yang dari hewani ya. Jadi dia tidak cocok dari susu sapi, tapi bisa diganti dengan susu nabati ya, susu dari kedelai seperti itu. Kemudian kolera. Kolera itu sama ciri-cirinya seperti pada diare, tapi ini diarenya lebih akut lagi, lebih parah. Disebabkan oleh infeksi usus karena mengonsumsi makanan atau minuman yang sudah terkontaminasi dengan bakteri ya. Nah, ada beberapa bakteri, di antaranya Vibrio cholerae. Penyebabnya tadi yaitu bakteri Vibrio cholerae. Kemudian gejalanya, kolera ini bisa muncul secara tiba-tiba, mual, muntah, kram perut, dehidrasi, tekanan darah menurun, dan diare yang disertai bintik-bintik putih. Cara penyembuhannya, pemberian oralit untuk mengganti cairan dan elektrolit yang hilang. Untuk kasus yang parah, bisa ditangani di rumah sakit ya dengan menggunakan infus. Nah, yang ini. Sembelit banyak sekali ya dialami. Sembelit atau konstipasi itu karena adanya usus menyerap air terlalu berlebih sehingga sisa makanan menjadi keras ya, alias susah buang air besar. Kenapa bisa sembelit? Yang pertama ya karena kita kekurangan cairan atau kurang minum. Yang kedua, kurang makanan yang berserat. Ketiga itu karena stres. Yang keempat, tidak membiasakan diri BAB setiap hari. Jadi bisa ditahan itu BAB-nya dapat menyebabkan sembelit. Gimana ya cara mencegahnya? Yang pertama, makan makanan yang berserat tinggi, sebagai contohnya sayur, buah, kacang-kacangan. Kemudian banyak minum air dan berolahraga. Apendiksitis ya, radang usus buntu. Nah, ini ada misalnya kita makan biji-bijian ataupun seperti biji cabai, jambu, tomat itu katanya dapat menyebabkan adanya usus buntu ya. Ternyata itu termasuknya mitos ya. Usus buntu sendiri merupakan peradangan pada bagian apendiksitis apendik ya. Penyebab usus buntu bisa beragam, seperti makanan yang kotor dan tidak higienis, serta penyumbatan usus buntu, yaitu masuknya benda asing seperti sel kanker, feses, dan ini dapat menyebabkan adanya peradangan. Ini ada yang sedikit salah ya. Nah, ini yang dimaksud di sini adalah penyumbatan ya, penyumbatan feses di bagian apendik yang dapat menyebabkan peradangan. Selanjutnya disentri. Disentri sendiri merupakan infeksi pada usus yang menyebabkan diare yang disertai adanya darah ataupun lendir ya. Penyebabnya yaitu adanya bakteri-bakteri patogen. Yang pertama contohnya itu adalah disentri basiler, disebabkan oleh infeksi bakteri Shigella, ini paling umum ditemui ya. Namun demikian, bakteri Campylobacter, E. coli, Salmonella juga dapat menyebabkan disentri basiler. Yang kedua yaitu disentri amoeba, disebabkan oleh infeksi parasit bersel satu yaitu Entamoeba histolytica. Umumnya daerah dengan sanitasi yang buruk merupakan tempat di mana amoeba ini sering ditemui. Sanitasi yang buruk itu contohnya air yang kotor,
tercemar, habis itu adanya limbah-limbah pabrik seperti itu ya. Gejalanya ditandai dengan adanya kram perut, diare berdarah, mual, dan muntah serta demam. Bagaimana cara penyembuhannya? Ya, ini istirahat yang cukup, kemudian adanya cairan oralit atau antibiotik, serta minum air yang bersih dan hangat yang sudah dimasak ya, serta rajin mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Dapat dilihat di sini, yang ini ada bakteri Shigella ataupun amoeba parasit dengan status saya sebagai contoh Entamoeba histolytica. Bagaimana cara mencegah kesehatan sistem pencernaan kita ya? Yang pertama, pola makan teratur, olahraga teratur, cukup kebutuhan asupan cairan, perbanyak makanan berserat, kemudian kelola stres, tidak boleh banyak stres ya, dan mengkonsumsi makanan yang bernutrisi. Jangan menunda buang air besar dan membatasi konsumsi makanan yang manis-manis yang banyak mengandung gula. Nah, cukup sekian pembahasan tentang gangguan pada sistem pencernaan. Ini ada tugas untuk IPA hari ini ya, yaitu membuat video yang menjelaskan penyakit pada sistem pencernaan yang berisi definisi, penyebab, gejala, dan cara pencegahan minimal 2 penyakit. Oke, good luck. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.